Baik, cek. Apakah suara saya terdengar? Sebentar lagi kita akan mulai ya, Bapak Ibu semua, di acara Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada pemateri kita. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tersambung Zat, suaranya Zat. Alhamdulillah, terdengar suara saya? Terdengar Zat. Oke, monggo. Oke, siap. Kita mulai ya Zat ya. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita semua dan kenikmatan bisa bangun pagi sehingga kita bisa mengikuti madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Dan salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah insya Allah termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini spesial karena hari Ahad ya dan bertepatan dengan hari libur juga, libur panjang. Dan alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat untuk mengikuti madrasah Baitullah di pagi hari. Semoga langkah-langkah kita, niat-niat kita ini insya Allah akan dicatat oleh malaikat, dicatat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan menjadikan salah satu langkah kita untuk mendekatkan ke Baitullah, insya Allah ya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah insya Allah di pagi hari ini kita akan membahas seputar haji yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dwi Triyono, yang nanti insya Allah akan menyampaikan terkait syarat, rukun, dan wajib haji. Dan mungkin nanti fikih-fikih haji bagaimana nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab dan monggo dipersiapkan pertanyaannya. Jika nanti ingin bertanya langsung bisa raise hand, atau jika tidak bisa diketikkan di kolom komentar. Demikian pembukaan kita akan mulai. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya insya Allah akan langsung disampaikan oleh beliau Ustadz kita, Ustadz Triyono. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Ustadz. Sepertinya Ustadz sedang menyiapkan teknis ya, Bapak Ibu sekalian. Monggo bagi Bapak Ibu yang teman-temannya belum hadir ya, bisa dijapri untuk bisa bergabung di Madrasah Baitullah pagi hari ini. Monggo Ustadz bisa disampaikan waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, Ustadz. Halo Ustadz Dwi. Assalamualaikum. Apakah suara saya terdengar? Sepertinya beliau ada kendala teknis ya, Bapak Ibu. Kita menunggu sejenak.
Ini monggo bagi Bapak Ibu semua yang mungkin belum menamai akun Zoom masing-masing dengan nama asli, monggo bisa diganti ya, bisa diganti dengan nama asli agar kita bisa berinteraksi lebih nyaman di virtual Zoom pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Sepertinya Ustaz terlempar ya. Kita menunggu Ustaz bisa join lagi. Sepertinya ada kendala teknis beliau. Oh, ini laptopnya hang, jadi perlu di restart sebentar. Insya Allah akan bergabung lagi ketika komputernya sudah menyala lagi. Oke, baik, kita menunggu sejenak lagi ya, Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mungkin teman-temannya belum bergabung, bisa dicapring ya, bisa dicapring untuk bisa mengikuti pengajian Zoom Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام. Assalamualaikum Ustaz. Apakah Ustaz Dwi sudah? Oh, niki. Oke. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi Ustaz Dwi. Baru connect lagi. Apa? Alhamdulillah Ustaz Dwi sudah terkoneksi lagi. Apakah sudah aman Ustaz? Sudah. Insya Allah. Bismillah. Oh, oke, siap. Saya minta filenya yang antum kirim bisa saya ini ya. Monggo Ustaz. Di sini nggak bisa kebuka. Oh, oke. PDF yang kemarin Ustaz. Iya. Oh, oke, siap. Nanti teman-teman akan share Ustaz, bantu share Ustaz. Oke, siap. Monggo Ustaz bisa dimulai. Iya.
Ustaz lagi di mana nih, Ustaz? Di masjid sebentar ya. Oh, Masya Allah. Bentar. Ya, filenya saya belum bisa buka filenya nih. Sebentar tunggu ya. Oke, Ustaz, nggak apa-apa nanti kami yang akan ngeser, Ustaz. Oh, udah bisa ini. Sampun. Oke. Hmm. Hmm. Ustaz, Alhamdulillah, Masya Allah ini ada teman-teman kita di Ustadz Edi di Kota Madiun dan ada Oh, Masya Allah. Ustadz Kasiono dari Cilacap juga. Masya Allah ini Masya Allah. teman-teman kita, Ustadz kita juga bergabung pada pagi hari ini. Monggo bagi yang mungkin belum join, ya, belum join atau belum bergabung, teman-temannya, kolega-koleganya gitu ya, untuk bisa join Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Oh, sampun, Tat. Abang ya. Dah, nggih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama, saya mohon maaf karena ini ada kendala teknis beberapa menit ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi khidmatan kita pada pagi hari ini untuk sharing berkaitan dengan hal ehwal ibadah haji yang menjadi impian kaum muslimin seluruh dunia atas diijabainya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala hanya berdua dengan Ismail berada di suatu lembah di wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Maka beliau berdoa waktu itu di tempat yang tandus tanpa tanaman, tanpa air, berarti tandus hanya berdua. Maka beliau tetap yang pertama yaitu eh, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Pertama, beliau berpesan, Nabi SAW berdoa kiranya anak turunnya nanti itu menegakkan sholat. Ya. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Dan ya Allah, jadikanlah hati manusia semuanya tertambat hatinya, semuanya rindu untuk ke Baitullah. Ya. Dan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang ada iman walaupun hanya seberat zarrah, kalau ditanya pengen nggak dia pergi haji, pasti dia akan pengen pergi haji. Ini bagian dari bukti nyata diijabahnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kita pada pagi hari ini, alhamdulillah di hari Ahad ya kita bisa sempat untuk talabul ilmi. Apakah ini merupakan hal istimewa? Semoga kita semuanya
asbab dari hadirnya kita di majelis kali ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hidup dan kehidupan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ya sekalian, bahwa ibadah itu ada 3 jenis. Ya. Pertama ada ibadah jismiyah, ya. Ibadah badan, ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah qalbiyah, ibadah hati. Nah, contohnya ibadah jismiyah itu apa? Contohnya adalah sholat, puasa, baca Quran. Ya. Karena ibadah ini dilakukan oleh kita sendiri. Kita sendiri yang mengerjakannya, yang melakukannya. Itu disebut ibadah jismiyah. Yang kedua, ibadah maliyah. Jadi ibadah yang dilakukan seseorang dengan hartanya, zakat, infak, sedekah, membayar kifaroh, dam, denda, ya, dan sebagainya. Itu ibadah maliyah. Yang ketiga, ibadah qalbiyah. Jadi ibadah yang dilakukan seorang dengan hatinya, seperti berniat, berzikir, tadabbur, tafakur, ya, menganalisa, kemudian bermuhasabah, ya, kemudian ya segala hal yang menyangkut hati dan pikiran kita yang belum ditampakkan, belum ada actionnya, baru ada dalam hati pikiran kita. Nah, di antara 3 itu, ibadah jismiyah, maliyah, qalbiyah, haji atau umrah itu ada di mana? Dan bagaimana dengan pahalanya? Maka kita bisa lihat dari definisinya, haji itu secara lughah artinya al-qasdu. Al-hajju bimana al-qasdu, yaitu maksud, atau dengan sengaja melakukan sesuatu yang agung. Al-qasdu, kesengajaan. Kesengajaan untuk melakukan sesuatu yang positif, yang mulia, yang agung. Secara syariat, secara terminologi, haji itu artinya qasdul ka'bati li'adai af'alin maksusah. Yaitu sengaja mendatangi Ka'bah, Baitullah, dalam rangka untuk menunaikan perbuatan, kegiatan, aktivitas maksusah yang tertentu. Contohnya apa? Misalnya ada mengenakan pakaian ihram, membaca talbiyah, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumroh atau jamarat, bermalam di Mina, tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan lain-lainnya yang menjadi kesempurnaan dari ibadah haji. Nah, ibadah haji ini ya kita bagi pembahasnya dalam 4. Yang pertama nanti kita bicara syarat wajib haji, yaitu ketentuan atau syarat-syarat apabila ada pada diri kita, maka wajib haji. Kita punya kewajiban untuk berhaji. Haji wajib bagi kita manakala kita sudah memenuhi syarat-syaratnya. Artinya kalau dia sudah memenuhi syarat, dia tidak haji, ya dia berdosa. Yang kedua, rukun haji. Itu amalan-amalan yang sifatnya wajib, ya dikerjakan selama ibadah haji. Sifat dari rukun haji itu apa? Kalau ada salah satu atau sebagian itu tidak dilakukan atau ditinggalkan, maka hajinya itu batal, tidak sah. Artinya wajib untuk mengulang pada kesempatan yang lain. Itu namanya rukun haji. Adapun wajib haji itu rangkaian ibadah yang wajib juga dilaksanakan. Tapi kalau kita nggak melakukan, itu tidak membatalkan haji kita. Haji kita tetap sah, tapi ada penggantinya, ada syaratnya, yaitu harus membayar dam atau denda. Itu namanya wajib haji. Rukun haji
Sunnah haji itu serangkaian ibadah haji yang apabila tidak dilaksanakan maka ya tidak mengapa, tidak dibebankan untuk membayar dam atau denda. Baik. Pertama kita bahas apa itu syarat wajib haji. Ada 5. Yang pertama dia beragama Islam. Ya, kalau nggak beragama Islam ya tidak ada kewajiban apa-apa. Makanya yang dikatakan salah satu gubernur di Indonesia yang katanya jangan mau Indonesia diberlakukan syarat Islam karena nanti kalau syarat Islam diberlakukan nanti kita semua yang nggak beragama Islam diwajibkan sholat. Ini entah pura-pura bodoh atau bagaimana kita nggak tahu ya. Karena Islam tidak ngajari begitu. Contohnya sekarang nih haji bagian dari rukun Islam yang 5. Siapa yang wajib melaksanakan? Ya bukan manusia semuanya tapi apa? Yang beragama Islam. Apakah semua orang beragama Islam itu wajib haji? Tidak. Itu siapa? Yang kedua yaitu yang telah balik. Balik artinya apa? Telah sampai. Sampai maksudnya apa? Ada 2. Kalau laki-laki dia mimpi basah, kalau perempuan dia datang bulan. Itu namanya balik. Kalau udah Islam udah balik apakah dia wajib haji? Belum tentu. Masuk yang ketiga, yaitu apa? Berakal apakah tidak? Akalnya sehat apa enggak? Akal yang paling gampang itu adalah dia bisa berpikir rasional. Rasional itu bagaimana? Dia bisa membandingkan mana baik, buruk, tebal, tipis, banyak, sedikit, siang, malam, jauh, dekat, benar, salah, baik, buruk, tinggi, rendah, ya, jauh, dekat, dan itu. Sifatnya komparatif. Dia bisa komparatif, bisa komparasi, berarti dia telah berpikir rasional. Dia menggunakan rasionya. Jadi rasional, dia menggunakan rasio. Sudah Islam, sudah balik, sudah berakal, tapi dia belum merdeka, ya dia nggak wajib. Maksudnya apa? Dia budak. Ya, maka dia tidak punya kewajiban untuk ibadah haji. Dan yang terakhir, yang kelima, sudah 4 terpenuhi, tapi ternyata dia itu nggak mampu, ya maka dia tidak punya kewajiban. Sedangkan kalau dia punya kemampuan, baru kemudian lengkaplah syarat wajib haji. Maka kaum muslimin yang dia memenuhi 5 syarat ini, yaitu Islam, balik, akil, merdeka, istitoah, dia tidak haji, maka dia berdosa. Berarti ada sesuatu dalam dirinya, ada hal yang buruk pada dirinya. Karena apa? Tidak ada penghalang dia untuk menjalankan kewajiban haji, tapi dia tidak haji, maka dia berdosa. Dia bukan orang yang baik berarti. Setidaknya dalam kacamata agama. Baik. Nah, hukum haji tadi kita wajib karena masuk rukun Islam yang kelima. Ya, untuk hadis muttafaq alaih karena disebutkan yang keempat, tak mesti ya 4 atau 5. Anggapnya yang kelima. Ini hadis muttafaq alaih. Ya, jadi singkat kata haji itu sebagai rukun Islam yang kelima itu salah satu di antara rukun yang 5 itu wajib dilaksanakan oleh orang Islam yang balik yang mampu secara dana, fisik, dan waktu. Mampu secara dana itu nggak harus dari yang bersangkutan, tapi dia ada dana untuk memberangkatkan. Fisik maksudnya karena ibadah haji itu banyak unsur ibadah jismiyahnya. Ya harus tawaf, ya, harus sa'i, melempar jamarot, ya, harus wukuf di Arafah, ya. Yang semuanya itu dari rukun ke satu rukun yang lainnya itu membutuhkan fisik yang prima. Dan yang ketiga waktu. Ya waktu. Saya 2010 itu sudah punya memenuhi syarat semuanya kecuali satu yaitu waktu. Karena ternyata tidak memungkinkan maka tertunda tahun berikutnya itu 2011 gitu ya. Jadi karena faktor waktu itu juga punya pengaruh. Baik. Haji ada yang wajib, ada yang sunnah. Haji wajib ya haji Islam. Ya maksudnya karena kita sebagai seorang Muslim, haji karena bersumpah atau bernadar, haji membadal, yang lain haji qadha, bayar hutang, mengganti, haji takmir. Ya.
Ada haji sunnah ya, haji yang karena dia sudah pernah haji, maka untuk berikutnya hukumnya tidak lagi wajib. Karena yang wajib itu hanya sekali saja. Kalau udah yang kedua, seterusnya sifatnya apa? Sunnah. Ya biasanya penyakitnya kita yang udah pernah haji, ya mesti pengen haji lagi. Nah, hendaknya kita kepulau seliro dengan yang lainnya yang belum pernah sama sekali nunggu sampai 30 tahun. Ya berikan mereka kesempatan untuk berangkat, diprioritaskan bagi yang belum pernah sama sekali. Nah, kita udah pernah sebaiknya menahan diri, ya, kecuali kita tidak mengganggu kuota, misalnya dengan biaya sendiri, tidak pakai ONH murni. Jenis haji ada tiga, yaitu haji ifrad, yaitu haji dulu baru umroh, kebalikan dari haji tamatu. Haji tamatu itu umroh dulu baru baru haji. Nah, disinilah kita sebut bahwa umroh itu salah satu rukun dari haji, sekaligus wajib. Tapi kalau dia tidak dilakukan secara berurutan, yaitu karena idealnya tuntunannya adalah haji dulu baru umroh. Kalau di umroh dulu, apakah boleh? Boleh, tapi dia harus bayar dam dengan menyembelih hewan kurban. Itu untuk haji tamattu. Haji qiran ya menggabungkan niat haji dan umroh. Jadi apa namanya? Satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau ifrad tadi haji dulu selesai baru umroh. Kalau tamattu umroh dulu baru haji. Kalau qiran menggabungkan haji dan umroh sekaligus. Nah, untuk gampangnya kalau orang Indonesia, jamaah haji Indonesia itu secara umum hajinya haji tamattu. Haji tamattu. Karena apa? Berkaitan dengan teknis. Maunya yang ideal ya haji ifrad kalau bisa. Urutannya haji dulu baru umroh. Tapi kenyataannya karena faktor teknis yaitu masalah kloter, ya masalah kuota, masalah jarak yang demikian jauh, dan rasio antara armada dengan jamaah haji itu terlalu banyak jamaah hajinya sehingga harus ada yang nunggu berbulan-bulan ya di sana ya. Kalau kondisi eh, tidak bisa dimepetin waktunya dengan hari-hari haji, ya maka dia menunggu lama, misalnya sebulan sebelumnya atau bahkan 1,5 sebelumnya itu udah datang, maka kalau dia langsung menunggu haji, dia mengenakan pakaian ihram, maka dia akan tersiksa karena menunggunya masih terlalu lama, lama banget bahkan. Maka diambil apa aja udah datang langsung umroh dulu, ya sambil menunggu hari-hari haji tiba, baru dia ihram lagi. Nah, selama jeda waktu antara dia umroh dengan haji, maka dia bebas, tidak perlu mengenakan pakaian ihram yang terkena hukum-hukum yang cukup berat bagi yang sudah dalam posisi ihram. Baik, umroh nggak perlu ya. Ya, rukun haji. Rukun haji. Ada 6. Yang tadi kita sebutkan, kalau satu di antara 6 ini tidak, maka tidak sah. Yaitu apa? Yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf di Baitullah, 4 sa'i antara Safa Marwah, 5 tahallul, dan yang keenam tertib. Ini rukun. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Kalau ada yang ditinggalkan, maka tidak sah. Jadi bagi yang sudah pernah haji, dia misalnya mengaku haji tapi dia nggak wukuf, maka hajinya tidak sah walaupun dia berangkat paling awal, pulang paling belakangan, tapi dia tidak ikut wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Bahkan hal yang paling ringan sekalipun, misalnya tahallul, dia tidak tahallul, dia tidak potong rambut sebagian maupun seluruhnya, ya entah bagaimana ceritanya dia nggak potong rambut sebagian seluruhnya, maka tidak sah. Dia harus mengulang.
dia harus mengulang hajinya. Nah, rukun haji ini yang kita sudah lihat tuh, yaitu ihram haji dan wukuf, tawaf ifadah, sa'i, ya, dan tahallul. Dan semuanya dilakukan secara tertib, berurutan, berkesinambungan, tertib dan mutawaliyah. Yang wajib haji, nah, yang disebut wajib haji. Kalau rukun tadi salah satu atau sebagian ditinggal itu nggak sah, nggak wajib haji. Ini kalau tidak dilakukan, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus membayar dam atau denda. Apa itu? Pertama, niat ihram dari mikot. Niat ihram dari mikot. Mikotnya jamaah Indonesia itu di Bir Ali, misalnya di Madinah. Kemudian Yang kedua, mampir di Musdalifah. Ini wajib, semuanya wajib ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi kalau tidak dilakukan, itu tidak mengurangi keabsahan dari hajinya. Hanya dia harus bayar dam atau denda. Yang kedua, mampir di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah. Itu wajib haji, tapi bukan rukun haji. Kalau dia tidak mampir di Musdalifah, hajinya tetap sah, tapi dia harus bayar dam atau denda. Yang ketiga, mampir di Mina. Sama, dia merupakan wajib haji, tetapi dia bukan rukun haji. Dia wajib haji. Jadi harus mabit di Mina. Kalau tidak, maka dia harus bayar dam. Keempat, melempar jumroh akobah. Itu juga demikian. Dia melempar 3 jumroh ula, wusta, akobah. Ini juga sama. Wajib tapi tidak mengganggu keabsahan ibadah hajinya. Yang kelima, yang keenam, meninggalkan larangan-larangan ihram. Dan yang terakhir, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ini semuanya wajib haji, tetapi kalau tidak dilakukan itu hajinya tetap sah. Sekarang apa itu dam atau denda? Itu tindakan yang mengakibatkan kita membayar dam atau denda itu. Yaitu pertama, mencukur rambut, motong kuku, pakai penutup kepala, pakai pakaian berjahit laki-laki atau pakai cadar atau niqab bagi perempuan, dan memakai parfum. Nah, ini contoh perbuatan yang membuat yang bersangkutan harus membayar dam atau denda. Apa dendanya? Damnya yaitu menyembelih seekor kambing, atau memberi makan 6 orang miskin, atau puasa 3 hari. Yang kedua, berhubungan intim ketika sedang ihram misalnya. Kitanya membeli seekor unta mahal, puasa 10 hari atau puasa 10 hari. Yang ketiga, berburu hewan darat. Fidyahnya apa? Menyembelih hewan di tanah haram, memberi makan orang miskin, dan puasa. Yang keempat, tidak menyelesaikan ibadah haji dan umroh. Fidyahnya sembelih seekor kambing atau 10 hari puasa. Kemudian khitbah dan akad nikah itu nggak ada dendanya. Baik. Nah, sekarang sunnah-sunnah haji, termasuk ini adalah sunnah-sunnah umroh. Ini apa? Itu perkara-perkara yang kalau kita lakukan itu menambah pahala, yang namanya sunnah ya. Tapi kalau nggak dilakukan itu ya tidak mengganggu keabsahan haji atau umrohnya. Apa itu? Yang pertama ifrad. Haji ifrad tadi itu mendahulukan haji daripada umroh. Urutannya harusnya haji dulu baru umroh. Kalau umroh dulu kayak kita ini berarti nggak sesuai sunnah, nggak sesuai sunnah. Sunnah dalam arti Nabi mencontohkannya ya haji dulu baru umroh. Yang kedua adalah talbiyah.
sejak pakai pakaian ihram, ya, itu harusnya banyak-banyak bertalbiyah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Yang ketiga, berada di Mina pada hari tarwiyah, hari ke-8. Ini sunnah. Keempat, bercukur habis, yaitu gundul bagi laki-laki. Dan memendekkan rambut bagi wanita. Itu sunnah. Yang kelima, mandi ketika hendak ihram. Ini juga sunnah. Yang keenam, sholat sunnah ihram. Yang ketujuh, tawaf udum, tawaf kedatangan, selamat datang. Yang kedelapan, sholat sunnah tawaf. Setelah selesai tawaf 7 kali, maka kemudian merapat mendekat ke dekat makam Ibrahim atau belakangnya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian yang berlari kecil saat tawaf pada 3 putaran pertama, rommel. Dan yang ke-10 membuka bahu kanan pada laki-laki saat tawaf, yaitu ittiba. 11 berdoa di multazam. Dan yang ke-12 sholat di belakang makom Ibrahim. Sekarang sebelum ihram, ya karena nanti cukup panjang rangkaian harinya, maka supaya menyiapkan diri dengan baik, yaitu menggunting kuku, merapikan rambut, dan mandi ihram. Biar pelaksanaan ihramnya itu ya mandi junub, mandi besar. Seluruh tubuh terbasahi mulai dari rambut sampai dengan ujung kaki. Kemudian membersihkan dan merapikan ya beberapa hal, misalnya kumis atau jenggot, bulu ketiak, ya, bulu kemaluan juga, kemudian motong kuku. Ini ya kita sebut persiapannya lah ya. Persiapannya. Kemudian menjelang mengenakan pakaian ihram itu memakai wangi-wangian di badan sebelumnya. Kalau udah pakai pakaian ihram udah nggak boleh lagi. Dan dikenakannya di badan kita, di tubuh kita, bukan di pakaian ihramnya. Kayak minyak rambut bisa. Kemudian itu persiapan sebelum ihram. Kalau udah berniat, ya maka udah nggak boleh lagi potong kuku, nggak boleh lagi pakai parfum, udah nggak boleh lagi. Itu tadi sebelum niat ihram. Yang berikutnya sunnah lainnya adalah baca talbiyah. Ini yang berat. Godaannya orang yang pergi haji atau bahkan umroh itu adalah kikir dalam talbiyah. Ya. Hanya awal-awal saja sesaat setelah mengenakan pakaian ihram, niat haji atau niat umroh, itu biasanya semuanya semangat. Labbaik Allahumma labbaik. Semangat. Menggebu-gebu. Tapi paling nanti hanya 15 menit, setengah jam sudah melopor, makanya sudah dipakai untuk ngobrol, dipakai untuk cerita-cerita, waktunya habis untuk hal-hal yang sebenarnya lagu. Nah, ini catatan untuk kita semuanya. Nah, berikutnya adalah ihram dan larang-larangannya. Untuk laki-laki itu pakaian ihramnya itu dilarang berjahit. Nggak boleh berjahit. Dan ini sudah mudah karena penyelenggara Biro Haji sudah menyiapkan pakaian yang nggak berjahit seperti ini. Kemudian memakai alas kaki yang menutupi jari-jari kaki dan mata kaki atau tumit. Itu larangannya. Yang ketiga, menutup kepala dengan penutup yang melekat. Jadi ketika udah mengenakan ihram itu dilarang pakai pakaiannya berjahit, dilarang pakai penutup kepala, topi misalnya, dan juga dilarang untuk mengenakan sepatu yang menutup
mata kaki. Mata kakinya, poloknya harus kelihatan. Terus kakinya gimana ya? Misalnya jepit, misalnya sandal kayak gini. Ini kan poloknya kelihatan. Nah, kalau kayak gini, ini rawan, ya rawan. Yang ini ya, ini mungkin masih. Tapi ini apa? Kenapa nggak boleh? Karena ini yang harus kelihatan apa tadi? Bukan cuma poloknya, tapi juga apa? Jari-jari kaki. Jari-jari kakinya juga harus kelihatan. Makanya sandal jepit itu yang paling mungkin. Atau kayak gini. Kalau ini poloknya kelihatan tapi jari jemari nggak kelihatan. Ini jari jemari kelihatan tapi poloknya bisa jadi nggak kelihatan. Ini kemungkinan dua-duanya nggak kelihatan. Itu laki-laki. Kalau perempuan gimana? Perempuan ya dia pakai sarung tangan nggak boleh. Masuk menggunakan cadar juga tidak boleh. Selama mengenakan bagian ihram. Ya, dilarang menutup muka. Ya. Kemudian yang nggak boleh dua-duanya menggunting kuku setelah mengenakan pakaian ihram. Kalau sebelumnya nggak apa-apa. Memotong bulu atau rambut juga kalau udah ihram nggak boleh. Meminang, menikah, menikahkan juga nggak boleh. Ya, termasuk ya bercumbu atau bercinta, menebang pohon, membunuh hewan juga nggak boleh. Menggunakan parfum, ya, menggunjing, mencaci, berkata-kata jorok atau bertengkar, sebagainya. Baik. Sekarang mikot. Mikot. Mikot itu apa? Mikot itu batas waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Ya, mikot. Waktu namanya mikot zamani, batas waktu. Kalau tempat mikot makani. Jadi maksudnya adalah ibadah haji memiliki waktu tertentu dan mulai melakukannya juga di tempat tertentu. Artinya apa? Ibadah haji itu nggak sah kalau dikerjakan di luar waktunya dan tidak sempurna bila dimulai bukan pada tempatnya. Jadi mikot zaman ini masuk berkaitan dengan kapan sudah masuk waktu pelaksanaan haji. Dan maka nih ya dimulai dari mana? Itu nggak bisa semau kita. Ini ada aturannya. Dari segi mikot zamani, jadi waktu pelaksanaan ibadah haji itu dimulai dari awal bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi kalau di luar waktu itu ya tidak sah. Dan ini kalau ini sudah gampang ya karena sudah dipandu langsung oleh pemerintah atau oleh biro mengenai waktu. Yang kedua, mikot zamani itu tidak untuk umroh itu nggak ada batasnya. Kalau haji tadi itu, kalau umroh kapanpun, ya, kecuali umroh yang merupakan rangkaian ibadah haji. Yang kedua mikot makani yang berkaitan dengan tempat, startnya dari mana, ya, untuk memasuki kota Mekah. Karena haji itu di Baitullah di Mekah, full sebenarnya di Mekah, tidak ada di Madinah haji itu, adanya di Mekah saja. Ya, maka untuk sampai ke sana kan mesti ada pintu masuknya. Nah, ketika mau masuk ke Mekah itu di musim haji, maka untuk keabsahan dari ibadah haji itu harus melalui mikot makani. Dan ini memang Nabi sendiri yang menentukannya tentang tempat ini. Dari mana startnya. Ini untuk mikat makani. Yang pertama Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Itu penduduk Madinah atau bagi yang berangkat dari Madinah. Letaknya di luar kota Madinah atau kurang lebih 500 km sebelah utara kota Madinah. Nah, ini mikot yang pertama. Mikot makan yang pertama. Mikot makan yang kedua, Jufa atau Robik.
Ini untuk mikotnya penduduk, maksudnya jamaah haji yang berasal dari Syria, Mesir, Yordan, dan negara sekitarnya. Kurang lebih 200 km barat laut kota Makkah. Yang ketiga, mikot Makkah yang ketiga ya Qarnul Manazil di Taif. Ini untuk penduduk Riyadh dan yang datang dari arah tersebut. Letaknya 70 km sebelah timur kota Makkah. Yang keempat, mikotnya Yalamlam atau As-Sa'diyah untuk penduduk Yaman, Australia, dan satu arah dengannya. Indonesia menggunakan mikot ini karena memang posisi Indonesia termasuk jazirah yang dahulu kalau pergi ke Saudi via laut harus melewati Yaman. Letaknya 120 meter sebelah selatan kota Mekah. Yalamlam. Ya. Nah, jadi jemaah Indonesia itu mikotnya menggunakan mikot yang keempat ini, Yalamlam. Ketika masih menggunakan laut, itu memang dari situ yang memang nampak kalau pengen tahu mikot yang asli ya ketika belum menggunakan pesawat udara, darat maupun laut, karena mesti akan ketahuan dari mana asalnya. Indonesia itu dari arah selatan dari Yalamlam itu di mikotnya untuk penduduk Yaman. Terus 20 km dari Mekah arah selatannya. Kebalikannya Bir Ali arahnya. Bir Ali dari utara, Yalamlam dari selatan. Nah, kalau teknisnya realnya kalau kita haji karena sekarang hampir semuanya naik pesawat, ada yang naik sepeda goes yang kemarin saya ketemu di Kasembon di Malang itu Mas Yunus itu yang pergi haji pakai goes 14.000 kilometer dari Malang ditempuh PP setahun 2 bulan, terus tahun sebulan gitu. Itu ya mikotnya kalau sudah di sana ya mana yang terdekat karena beliau waktu itu masuk kalau lewat Riyadh ya, jadi ya beliau mungkin waktu itu milihnya mikotnya lewat Qarnul Manazil. Nah, yang kelima mikotnya di mana? Di Mekah. Ya, ini untuk penduduk Mekah sendiri di dalam. Yang keenam Zatul Irkin untuk penduduk Irak. Letaknya 94 km. Dan yang ketujuh Jeddah ini fatwa ulama dunia. Jadi Jeddah ini fatwa baru gitu ya, maksudnya karena menjadi tempat landingnya sebagian besar jamaah haji. Maka kalau sebelumnya akan diingatkan di pesawat itu nanti di mana mikotnya. Nah, kalau umroh misalnya, kalau haji ya ini fatwa ulama dunia menggunakan fatwa ini yaitu apa? Ya sudah mulai turun dari pesawat ya itu sudah kalau landingnya di Jeddah ya maka dia sudah bisa dari situ mengambil mikotnya. Sudah bisa mengambil mikotnya. Baik. Ini gambarannya. Nah, Rasulullah SAW telah menentukan 5 tempat untuk berihram. Yang sudah kita sebut tadi ya. Mikot makani. Hukum berihram dari tempat ini adalah wajib. Ya, kalau sampai dia tidak melakukannya, dia harus kembali ke mikot yang telah ditentukan. Jadi harus ngulang, harus balik lagi. Kalau dia nggak mau kembali, dia berarti apa? Membayar dam, yaitu 1 ekor kambing. Nah, mikot bagi penduduk Madinah dan siapapun yang datang dari situ, maka mikotnya adalah Bir Ali atau Dzul Khulaifah yang pertama tadi disebutkan. Nah, itu tentang mikot. Nah, sekarang tentang pakaian ihram pria itu 2 potong kain yang nggak berjahit
satu potong untuk bagian bawah sebagai sarung, yang atas sebagai selendang. Catatannya, memakai kain ihram itu harus menutup kedua belah pundak. Membukanya itu hanya disunahkan ketika tawaf pertama kali datang, tawaf kudum. Itu hanya saat itu saja. Nah, untuk yang pakaian ihramnya perempuan, aurat harus tertutup semuanya, kecuali muka dan telapak tangan. Boleh. Yang bukan boleh, memang itu yang dibuka dan menutup bentuk tubuh, ya, sehingga tidak boleh memakai baju yang ketat. Nah, ihram itu apa? Adalah niat haji atau umroh yang menandakan telah masuk dalam ibadah haji atau umroh. Jadi ihram itu dengan demikian tidak cukup hanya sebatas mengenakan pakaian ihram, tapi termasuk di dalamnya apa? Niat. Mau niat haji, niat umroh, atau niat apa. Jadi harus dua-duanya. Ya niat, ya pakaiannya. Niatnya kalau umroh labbaik Allahumma umrotan atau labbaik Allahumma umrotan. Allahumma umrotan. Atau misalnya kalau dilapangkan nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma hajjan. Itu ketika masuk mikot makani sudah mengenakan pakaian ihram, ya, maka ketika udah masuk situ maka kita berniat entah haji entah umrah. Dia talbiyah ini, dan talbiyah yang sudah umum kita ketahui labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk, la syarika lak. Diulang-ulang terus, ya. Terusnya, nah doa masuk kota Mekah, ya, ada doanya ketika kita masuk kota Mekah. Allahumma hadza haramuka wa amnuka faharim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari ala nari wa aminni min adzabika yauma tab'atsu ibadaka waj'alni min auliyaika wa ahli ta'atik. Ya Allah, kata ini adalah tanah harammu dan tempat amanmu, maka hindarkanlah daging, darah, rambut, dan kulitku dari antap api neraka, dan selamatkanlah diriku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan kembali hamba-hambamu, dan jadikan aku termasuk orang-orang yang selalu dekat dan taat kepada. Selanjutnya, wukuf di Arafah. Wukuf secara harfiah maksudnya adalah dari kata waqafa yaqifu, wukufan, ya berarti berdiam diri. Pada saat wukuf disarankan berbanyak doa serta mohon ampun sambil menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan ketika wukuf di Arafah sepanjang hari. Sebab apa? Sebab wukuf adalah saat yang utama untuk berdoa, memohon ampun, dan bertobat. Selain itu dianjurkan juga memperbanyak ibadah lainnya seperti membaca Quran, takbir, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya. Ibadah sepenuhnya. Tata cara wukuf dalam ibadah haji. Pertama dimulai dengan mendengarkan khutbah wukuf. Yang kedua dilanjutkan dengan sholat jamak takdim. Pengumpulan 2 sholat untuk sholat zuhur dan asar. Yang ketiga wukuf dapat dilaksanakan dengan berjamaah atau sendiri-sendiri. Yang keempat memperbanyak istighfar, zikir, doa, saya sunnah Rasul SAW. Yang kelima wanita sedang haid atau nifas boleh wukuf. Yang keenam diperbolehkan wukuf dalam keadaan tidak suci dari hadas besar ataupun kecil. Yang ketujuh mensafari wukufkan bisa dilakukan kepada jemaah yang sakit dengan didampingi petugas. Ini doa masuk Masjidil Haram, nanti ada, silakan diamalkan nanti ketika sudah di sana. Berikutnya tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah 7 kali
berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dan berakhir di Hajar Aswad. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali berputar berlawanan dengan arah jarum jam, dimulai dan diakhiri dari sudut Hajar Aswad. Setiap putaran dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad jika mampu. Jika tidak, maka cukuplah melambaikan tangan saja. Ini kira-kira gambaran Ka'bahnya. Ini adalah Hajar Aswad. Ini pintu Ka'bah. Ini sebenarnya Multazam di sini. Ini ada rukun Iraqi. Ini makom Ibrahim. Ini Hajar Ismail. Ini rukun Syami. Rukun Yamani. Balik Hajar Aswad. Nggak boleh tawaf itu walaupun ini Ka'bahnya, ini Hajar Ismail, tapi tawafnya tidak boleh masuk sini. Tapi tetap harus di luarnya Hajar Ismail. Kalau dapat yang terdekat ya begini. Ya. Baik. Syarat dan kewajiban tawaf. Suci dari hadas dan najis pada Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Ustadz melempar lagi nih. Monggo bagi Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan ya, bisa ditulis di kolom chat komentar ataupun nanti di raise hand ya. Nah ini kami sedang menunggu Ustadz join lagi. Mohon menunggu sejenak Ustadz kita untuk bisa join lagi. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz Dwi laptopnya kehabisan baterai ya. Jadi ada kendala lagi teknis dari beliau. Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya. Nah, ini kita alhamdulillah sudah bergabung. Bapak Ibu sekalian, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Dwi kita adalah tentang rukun, syarat dan wajib dari haji. Nah, Masya Allah ini sudah terhubung lagi. Assalamualaikum Ustadz. Ya, apa baterainya habis tadi? Oh, enggak Ustadz. Iya. Gimana? Lanjutkan apa cukup sementara? Cukup dulu Ustadz. Oke. Ini sampai jam berapa kita nih? Sebenarnya sudah masuk sesi tanya jawab nih. Oh ya, ya kalau gitu nggak apa, tanya jawabnya nggak apa. Oke, siap. Oke. Oke, baik. Monggo. Jazakallah Ustadz Dwi yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini, Masya Allah. Rinci sekali terkait syarat rukun dan wajib wajib haji yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dwi. Mungkin tidak terlalu beda terkait juga tentang haji, tentang umroh juga gitu. Nah mungkin ini wawasan kita semua, untuk wawasan kita dan untuk persiapan yang mungkin belum melaksanakan haji ataupun yang sudah melaksanakan haji, untuk mengingat kembali gitu ya, untuk persiapan yang mungkin tahun besok Allah karuniai kita untuk pergi haji. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada yang ingin bertanya, bisa melakukan chat di kolom komentar atau bisa raise hand, nanti insya Allah kami bantu. Ini Ustaz ada yang ada pertanyaan Ustaz, kalau rata-rata kalau ada ya Ustaz, kalau ada yang mungkin orang sepuh Jawa biasanya itu kan jarang sholat Ustaz. Biasanya apa? Jarang melakukan sholat wajib. Ada mungkin yang tidak melakukan sholat wajib gitu, tapi terus anak-anaknya tuh berpikiran bahwa mau memberangkatkan haji gitu orang tuanya. Nah, bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Maksudnya orang tua sendiri gitu ya, seseorang yang tidak melaksanakan sholat wajib itu terus melaksanakan haji, itu bagaimana Ustaz dari sudut pandang Islam? Kalau orang tuanya tuh Bismillah, orang tua itu mau dihajikan mau, maka langsung kan nggak mungkin langsung berangkat, kan butuh persiapan tuh. Butuh persiapan, baru dibimbing banyak-banyak istighfar, taubat, dan mulai membiasakan sholat 5 waktu. Jangan sampai berangkat dalam keadaan tidak pernah sholat, ya, zakat juga nggak ditunaikan, kemudian misalnya sudah punya keinginan untuk haji sebelum bulan puasa, misalnya bulan kayak sekarang ini, misalnya bulan Rajab, ya, bulan Sya'ban, nah itu dikondisikan lah, keluarganya, anak-anaknya mengkondisikan, ayo sekarang kita persiapan haji dengan Ramadan dengan puasa, 5 waktu sehari dengan sholat. Mana-mana kalau memang ternyata yang bersangkutan itu punya harta yang dizakati gitu. Kalau ternyata itu dibiayai penuh sama anak-anaknya, memang orang tuanya hanya miskin, ya nggak perlu menunaikan zakat karena bukan muzaki. Tapi sholat sama puasa yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi harus sholat dan puasa. Artinya tidak juga menunggu sebentar dulu, saya tak sholat dan puasa dulu, tahun depan aja saya hajinya. Ya nggak harus juga. Maksudnya ya sebenarnya kan haji itu kan bagian dari proses tobat seorang hamba. Maka tobat itu harus sempurna dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain yang jauh lebih dipentingkan, yaitu sholat. Karena sholat merupakan tiang agama. Sholat itu kuncinya. Makanya walaupun tadi disebutkan hanya 6 syarat atau 5 syarat yang ke-6 tertib, nggak ada di sana sholat
puasa nggak ada. Itu karena maksudnya itu sudah bayangannya ya memang sudah sholat, sudah puasa. Memang jadi aneh kalau ada orang itu nggak sholat, nggak puasa, tapi dia pergi haji. Ya mungkin itu wisatawan atau mungkin pengen merubah akta kelahirannya supaya ada tambahan H di depannya mungkin gitu. Jadi status sosial. Ya kalau gitu ya dia insya Allah dapat itu. Kalau hanya tujuan supaya depannya ada hanya begitu ya dia bisa. Walaupun dia nggak sholat, dia nggak puasa. Cuma ya agak hati-hati aja karena di Mekah itu kan banyak keajaiban terjadi. Kalau kita main-main nanti Allah mainkan kita bisa gawat itu ya. Makanya itu bagus kalau ada orang tua yang tiba-tiba sadar pengen haji, sebelumnya tuh nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, itu kesempatan. Nah, di antara persiapan haji itu Bapak Ibu adalah dengan sholat, ya, dengan puasa, ya. Karena sholat nanti kan mesti sholat di sana, gitu. Nanti gimana kalau ketemu dengan satu kloter, satu jamaah, nggak pernah sholat, gimana katanya? Apalagi jawabannya ngawur, ya. Bapak-bapak ditanya, kok nggak sholat? Saya lagi halangan. Oh, sholat nggak lagi halangan. Misalnya begitu ya. Jadi itu kesempatan bagi eh, anak-anak atau keluarganya untuk mendakwai, mensiarkan Islam ke orang tua yang semangat untuk haji, yang dia belum sholat, dikondisikan untuk sholat. Oke. Saya kalau Ustaz, jawabannya Ustaz. Kalau ini Ustaz, terkait ketika ada jamaah ya Ustaz, jamaah haji yang sudah berangkat gitu Ustaz, terus mungkin di pertengahan prosesi haji itu meninggal, itu bagaimana Ustaz ibadah hajinya Ustaz? Dan apakah boleh Ustaz untuk haji itu diwakilkan atau di apa itu namanya? Iya. Jadi seseorang yang telah niat ihram kemudian belum selesai ibadah hajinya, dia udah meninggal, mungkin baru dapat 1-2 rukun, bahkan dia belum wukuf di Arafah. Tetapi dia sudah secara hitungan awal itu dia harta mampu, fisik waktu itu mampu, waktu juga ada. Berarti dia sudah memenuhi syarat. Maka niat dia itu sudah mendapatkan pahalanya haji walaupun dia belum selesai hajinya. Karena dia meninggal dalam rangkaian ibadah haji. Gitu ya. Tetapi bagi keluarganya, ya, karena tahu bahwa ada beberapa rukun haji yang belum tertunaikan, maka secara syar'i, secara hukum fikih ya dia belum sah hajinya. Tapi pahala hajinya sudah didapatkan karena dia sudah memenuhi syarat dan dia sudah melakukannya tapi belum sempurna. Tetapi secara hukum syar'i tentu saja hajinya itu tidak sah. Karena apa? Karena tidak wukuf misalnya, ya, tidak tawaf, ya bagaimana? Kan berarti kan tidak sah. Maka tugasnya ahli waris itu adalah membadali badal haji. Badal haji. Ini tentu kasusnya berbeda dengan orang yang masih belum berangkat. Bahkan dia belum pernah sama sekali untuk mengungkapkan pengen haji. Kalau ini ulama berbeda pendapat apakah karena sepanjang hidupnya dia nggak pernah berkeinginan untuk ibadah haji, walaupun dia sudah sholat, puasa, zakat, tapi dia nggak pernah bilang mau haji. Ternyata anak-anaknya kaya-kaya semuanya. Maka dia nggak bisa mengatakan, oh ya ini saya mau membatalkan haji untuk orang tua saya. Padahal orang tuanya nggak pernah berniat sama sekali. Maka ini sebenarnya ya ulama selang pendapat. Ya yang standar ya tidak ada kewajiban untuk batal haji karena yang bersangkutan memang tidak punya keinginan untuk ibadah haji. Nah, kalau yang tadi kan walaupun dia nggak ngomong apa-apa karena dia sudah niat, sudah ihram, sudah proses sudah berjalan,
tetapi meninggal, jelas sekali beliau ingin menyempurnakan ibadah hajinya. Makanya demikian menjadi tanggung jawabnya ahli waris, anak-anaknya, saudaranya untuk badal, haji badal. Haji diniatkan untuk almarhum. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya atau jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan. Monggo bagi Bapak Ibu yang mungkin belum berkesempatan bisa memberikan pertanyaan, nanti bisa kita lanjutkan di grup. Insya Allah ada di grup Madrasah Baitullah, nanti monggo pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di sana. Insya Allah kami akan coba sampaikan ke narasumber kita. Baik. Alhamdulillah sudah di penghujung acara Bapak Ibu sekalian. Tak terasa kita sudah di penghujung acara. Monggo Ustadz Dwi bisa melakukan bisa menyampaikan closing statement pada bagian Baik, sekalian, ibadah haji ini ibadah yang istimewa, unik, banyak keajaibannya, ya. Ada istilah keterpanggilan, itu memang betul-betul nyata, ya. Karena itu bersyukurlah kepada jenengan semuanya yang ada keterpanggilan untuk ibadah haji sebagai bukti kasih sayang Allah kepada kita semuanya, karena kita tergerak untuk ingin pergi haji. Dan setiap niat yang tulus dari hati yang paling dalam, memang kita ingin berangkat, maka insya Allah akan mudahkan kita untuk bisa berangkat. Sebagaimana kebalikannya, kalau kita tidak punya kesungguhan untuk pergi haji, ya Allah tidak akan kasih dia hal-hal yang membuat dia itu bisa pergi haji. Karena bagi perempuan, haji itu adalah jihad. Jadi kalau sahabiah waktu itu banyak yang protes, ya Rasulullah, para kaum laki-laki, suami saya, mereka punya kesempatan untuk berjihad di medan dakwah, di jalan Allah, mereka berjihad. Kami ini bagaimana? Maka haji itulah jihadnya kaum perempuan. Jadi ini adalah merupakan ibadah yang sangat istimewa. Maka mari kita terus kondisikan diri kita, khususnya yang belum, supaya betul-betul mematut diri, mengkondisikan diri supaya layak memenuhi syarat dengan sebaik-baiknya sebagai calon jamaah haji. Dan semoga dengan semuanya yang saat ini ada di Zoom online saat ini, semoga khususnya yang belum sama sekali, semoga Allah mudahkan amin, memenuhi syarat untuk pergi haji secepatnya. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Mohon maaf bila hal yang kurang berkenan, banyak tadi karena terlambat kemudian terputus, ya. Sempat hang laptopnya, sempat baterainya habis, maaf, ya. Ada hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Ustadz telah menyempatkan waktu untuk bisa menyampaikan materi pada pagi hari ini di Madrasah Baitullah. Semoga kita semua bisa berkumpul lagi ya Ustadz ya di Madrasah Baitullah di hari-hari berikutnya. Masya Allah. Ya, bagi Bapak Ibu semua, bagi yang ingin pergi haji, entah itu haji furoda ataupun haji plus, ya, insyaallah di Wonderful Umroh menyediakan jasa itu. Monggo bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan info terkait haji plus ataupun haji furoda bisa menghubungi agen-agen kita di seluruh Indonesia, insyaallah ada. Dan jangan lupa, insyaallah kita akan ada umroh akbar ya di bulan Syawal. Nah, insyaallah akan dibersamai oleh Ustadz Jayadi dan Bu Ida. Nah, monggo bagi Bapak Ibu yang ingin pengajian parenting di Baitullah gitu ya, di atas laptop kita bisa mengaji bersama di sana bersama beliau berdua. Bisa segera mendaftar ya, di bookingkan seatnya. Insyaallah
kita akan melaksanakan ibadah umroh bersama-sama dengan beliau berdua. Ya baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah di penghujung acara kita sudah dibersamai oleh Ustadz Dwi Triyono untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kita akhiri pertemuan Madrasah Baitullah pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insyaallah akan ada rekaman yang bisa disimak lagi di hari-hari berikutnya. Semoga ilmu kita tetap terjaga dan Allah memudahkan kita ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau Ustaz, sampai ketemu di Madrasah Baitullah yang selanjutnya. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة